Setelah melakukan unjuk rasa di Balai Kota DKI Jakarta, warga Muara Angke dijanjikan untuk dibangun kios air bersih. Menurut warga kampung Empang Muara Angke, pemerintah Provinsi DKI Jakarta merespons tuntutan warga untuk meminta layanan air bersih. Warga dijanjikan akan dibangun 3 kios di kampung Blok Empang, Blok Enceng, dan Blok Limbah. 3 kampung itu telah mengalami krisis air sejak tahun 1980. Warga saat ini hanya menggantungkan kebutuhan air bersih dari penjual air keliling. Warga Muara Angke Penjaringan Jakarta Utara mengeluhkan masalah krisis air bersih. Warga mengaku harus membeli air untuk kebutuhan sehari-hari dengan harga Rp2.500 per jerigen. Mereka diantaranya tinggal di Blok Limbah, Blok Eceng, dan Blok Empang. Warga juga mengaku tidak pernah mendapatkan saluran air resmi dari perusahaan air daerah pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Bagaimana kondisi di kawasan Muara Angke, Jakarta Utara akan kita tanyakan langsung jurnalis Kompas TV Agy Kurnia Sandi. Agy, sebenarnya apa permasalahan utama warga di sana soal air bersih ini dan pada akhirnya bagaimana warga memenuhi kebutuhan mereka? Kalau di sisi warga sendiri, Pasca Saudara, sebenarnya mereka ini masih belum mengetahui jelas apa masalah utamanya, sehingga di kawasan mereka ini sangat sulit sekali untuk mendapatkan air bersih. Hanya dari pemerintah saja mengatakan bahwa sebenarnya alasannya karena memang sudah langkanya sekali sumber air baku yang bersih yang layak pakai untuk digunakan oleh masyarakat. Sehingga yang dilakukan oleh warga sekitar khususnya di daerah Penjaringan Jakarta Utara ini hanya mengandalkan air bersih yang berasal dari penjual ataupun yang berkeliling ke rumahnya ataupun ke kawasan dari Penjaringan Jakarta Utara ini. Setidaknya ada 3 kampung yang memang mengeluhkan sulitnya untuk mendapatkan air bersih. Di antaranya adalah kampung Blok Eceng, kampung Blok Empang, dan juga kampung Blok Limbah. Kemudian sampai saat ini mereka mengutamakan ataupun menggantungkan kebutuhan air bersihnya ini dari 3 sumber, Pasca dan Saudara. Yang pertama ialah dari air isi galon ataupun air isi ulang galon. Itu digunakan oleh warga untuk kebutuhan minum mereka sehari-hari. Sedangkan yang kedua adalah air coran ataupun air tanah yang memang diupayakan oleh warga sekitar untuk mencoba mengecor, tetapi ini tidak semua rumah bisa melakukan coran ataupun menggali tanah untuk mendapatkan air tanah itu sendiri karena memang kualitasnya juga dinilai tidak layak untuk dipakai. Saya akan menunjukkan kepada Anda, Pascalis dan Saudara, bagaimana kualitas dari air yang menjadi air tanah di wilayah Penjaringan Jakarta Utara, khususnya di kampung Eceng ini. Anda bisa lihat, Pascalis, memang warnanya sedikit kekuningan, kemudian juga kalau dekat begitu secara visual yang saya lihat ada sedikit kotoran yang memang berada di dalam sumber air ini, sehingga yang memang dipastikan oleh warga sekitar air ini tidak digunakan untuk air minum ataupun air untuk masak. Yang bisa digunakan oleh warga sekitar untuk air ini hanya digunakan untuk cuci pakaian, cuci piring, dan juga hal-hal lainnya memang tidak untuk digunakan untuk diminum. Dan air ini juga biasanya digunakan untuk mandi, tetapi keluhan dari masyarakat atau warga sekitar pada saat digunakan untuk mandi terasa licin, kemudian juga kadang-kadang beberapa warga mengeluhkan adanya gatal-gatal, sehingga memang ini tidak disarankan ataupun tidak digunakan oleh masyarakat setempat sebagai untuk dikonsumsi untuk air minum ataupun untuk memasak. Sedangkan untuk sumber air yang ketiga yang digunakan adalah air pikulan yang memang berasal dari pam yang dijual oleh para pedagang keliling yang biasanya berkeliling ke sekitaran kampung untuk menawarkan ataupun menjual air ini. Per dirijennya ini biasanya bervariasi tergantung jarak. Kalau tadi saya sampaikan, saya bertanya kepada penjualnya, semakin dekat itu harganya bisa 4.000 per diriken. Kemudian juga kalau semakin jauh bisa mencapai 7.000. Kemudian nantinya warga sekitar ini bisa menampungnya di bak seperti ini, Pascalis. Kemudian juga saya akan coba menunjukkan bagaimana kualitas dari air ini. Ini adalah air pikulan yang memang biasanya digunakan untuk warga sekitar, biasanya digunakan untuk memasak juga untuk air minum dimasak terlebih dahulu, tetapi bisa Anda lihat memang tidak terlalu bersih, kemudian juga ada sedikit kotoran yang memang ada di dalam air yang ini
yang dihimpun oleh warga sekitar. Sehingga 3 sumber itulah yang setidaknya digunakan oleh warga sekitar. Tetapi yang diharapkan oleh warga sekitar tentu adanya fasilitas air bersih yang disediakan oleh Pemprov DKI Jakarta. Segala upaya telah dilakukan oleh warga sekitar, di mana baru-baru ini juga telah melakukan unjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta. Mereka meminta agar Pemprov DKI Jakarta segera membangun fasilitas air bersih, karena disampaikan oleh warga sekitar bahwa memang setidaknya 3 tahun belakang begitu sempat ada rencana bahwa dari Pemprov DKI Jakarta ini akan membangun fasilitas air bersih ataupun pipanisasi dan juga master meter. Tetapi sayangnya sampai saat ini juga tidak terrealisasi oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Selain itu juga dari pihak warga sekitar ini juga telah menyurati Gubernur DKI Jakarta, karena ini merupakan salah satu janji dari Anies Gubernur DKI Jakarta untuk mengenangani dan juga mengatasi masalah air bersih yang terjadi di Jakarta Utara ini. Tentu yang diharapkan oleh warga sekitar ini adalah air, kebutuhan pokok, kebutuhan yang sangat penting untuk makan, minum, dan juga bersih-bersih, sehingga diharapkan oleh masyarakat sekitar tidak ada lagi janji-janji manis yang disampaikan pemerintah untuk mengatasi adanya krisis air bersih di Muara Angke, Jakarta Utara ini. Paskalis. Oke Agi, mereka sudah protes, melainkan protes ke pemerintah Provinsi DKI Jakarta, juga sempat unjuk rasa kemarin. Apakah sudah ada respon dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk masalah ini? Ini juga yang tadi kami konfirmasi ke warga sekitar bahwa memang sebenarnya sudah ada respon dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan hal ini. Disampaikan oleh warga sekitar bahwa nantinya Pemprov DKI Jakarta ini akan membangun kios air bersih di perkampungan ini, yakni di perkampungan Blok Eceng, Blok Limbah, dan juga Blok Empang. Tetapi cuma 3 kios. Disampaikan oleh warga sekitar, 3 kios ini tidak cukup jika memang didirikan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengatasi krisis air bersih di wilayah ini. Karena menilai jumlah warga yang ada di perkampungan ini, di 3 kampung ini, bisa mencapai hampir dari 5.000 jiwa. Sehingga diharapkan bukan hanya kios saja, tetapi juga ada tindakan lain yang memang dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengatasi krisis air bersih ini. Untuk lebih lengkapnya, berikut keterangan yang disampaikan oleh warga dari Kampung Eceng untuk Anda. Dan itu pun menurut kami masih kurang, karena 3 kampung, Kampung Limbah, Kampung Eceng, dan Kampung Blok Empang, ketiga-tiga kios berarti 1 kampung itu adalah 1 kios. Nah, sedangkan kebutuhan daripada Blok Empang itu jumlah daripada jiwanya di 3.922 jiwa. Nah, kalau seandainya hanya 1 kios, maka bagaimana pelayanan air bersih yang dari pemerintah bisa menjadi sebuah kebutuhan daripada warga di Kampung Blok Empang itu sendiri. Mirisnya Paskalis dan saudara, untuk pembangunan kiosnya sendiri ini belum jelas kapan akan dimulai pembangunan kios air bersih di kawasan Muara Angke, Jakarta Utara ini. Yang lebih miris juga Paskalis, dengan adanya kios air bersih ini tetap saja warga sekitar ini harus membelinya ataupun memberikan uang untuk membeli air bersih tersebut. Padahal setidaknya warga yang lain begitu untuk mendapatkan air bersih secara gratis. Tetapi kalau di Jakarta Utara ataupun di Jakarta ini mereka harus mengeluarkan uang, bahkan disampaikan oleh pihak dari warga sekitar sejauh ini menggantungkan air bersih ini harus mengeluarkan uang 1 bulan ini diperkirakan mencapai Rp1.500.000 per bulannya. Paskalis. Terima kasih Agi Kurnia Sandi melaporkan langsung dari kawasan yang saat ini sedang kesulitan air di Muara Karang, Jakarta Utara.